segera belikan, yang kedua segera dipotong karena itu bersifat hutang atau kodok. Walaupun kita punya uangnya tanggal 14, tanggal 15 Zulhijjah, itu kurban nazar. Walaupun sudah habis tasyrik, segera dibelikan dan segera dipotong, segera dibagikan. Makanya kita kalau dalam masalah berbicara jangan sekate-katenya, kata orang Betawi ya. Karena memang ini ujian Pak, ucapan kita. Seperti nanti kalau para jamaah melihat kisah sejarah kurban, sebetulnya sudah ada dari zaman Nabi Adam ya. Cuma yang kita berikan istilahnya ambil hikmahnya itu dari kisah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu lihat nanti di dalam surah As-Saffat ayat 102 ya. 102, 104 sampai dengan 110 itu sejarah tentang kurban Nabi Ibrahim mengkurbankan Nabi Ismail sampai tidak jadi. Akhirnya Allah utus namanya kibas. Kibas itu hewan dari surga, bentuknya di atas kambing, di bawah keledai. Nama kibas itu namanya jarir ya. Itu namanya jarir. Jadi Allah ganti dengan kibas. Nah, lanjutkan. Ini hukum kurban Pak. Mayoritas ulama fikih, khususnya Imam Syafi'i dan juga imam yang lain selain Imam Maliki dan Abu Hanifah, mengatakan hukum kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan atau sunnah yang dikuatkan. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalam madhab Imam Maliki dan madhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena madhab dua ini bersandar kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 5 imam. Pertama Imam Ahmad Pak ya wae suka ada terus ya nama Ahmad ya. Tapi bukan Ahmad ini, bukan. Bahkan nanti Ahmad Mirjagulam itu Ahmadiyah apa itu? Bukan. Pertama Imam Ahmad, kedua Imam Ibnu Majah, ketiga Imam Ad-Daruqutni, keempat Imam Baihaqi, kelima Imam Hakim. Nabi bersabda, man wajada sa'atan atau man wajada lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Jadi kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam, siapa orang yang Allah berikan keleluasaan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan pernah sekali-kali mendekati sholat kami. Maka pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukum kurban itu wajib. Kita Pak harus malu Pak ya. Kadang-kadang kita suka kalah sama orang-orang yang berada di bawah kita, bahkan jauh dari katakan miskin. Di Garut itu ada seorang kakek nenek ya, satu jodoh sepasang lah. Kebetulan memang sudah ditinggalkan anak cucunya jauh. Sehari-harinya ini kakek nenek ini daripada minta sama anak dan cucunya, dia kerjaannya Pak nyari rongsokan. Beliau itu bikin gubuk lah, sederhana. Kebetulan tiangnya itu bukan cor tapi dari bambu gombong yang gede itu. Dia itu gergaji, masing-masing bambunya itu ternyata dibikin celengan. Dibikin celengan itu setiap hari masukin uang 500.000 koin ya. Sudah sekian tahun dibongkar ini gubuknya itu ya, kemarin pas Covid itu. Ternyata pas begitu dihitung, dibantu oleh tetangganya, alhamdulillah Pak, kebeli domba Garut 1 Pak. Masya Allah itu. Karena memang ini kakek dan nenek ini cita-citanya pengen kurban Pak. Masa kita yang Allah berikan rezeki 1 bulan misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang pensiunan Pak ya, kenapa kita tidak mampu berkurban? Maka pendapat saya wajar Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan hukum kurban itu wajib gitu ya. Tapi mayoritas ulama fikih selain Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan sunnah muakkad atau sunnah yang diharuskan. Tapi dalam sunnah muakkad ini terbagi 2, ada sunnah ain dan kedua sunnah kifayah. Sunnah ain itu bagaimana?
minimal untuk individu kita sendiri-sendiri seumur hidup minimal 1 kali pak kita kurban. Masa kita nggak pernah berkurban seumur hidup ya? Kalau sunnah kifayah itu untuk satu keluarga minimal 1 kali seumur hidup ada 1 orang yang kurban. Itu sunnah kifayah. Beda dengan fardu ain dan fardu kifayah pak. Kalau fardu ain itu wajib ya, kita sholat itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu seperti mengurusi jenazah. Kalau nggak ada yang mengurusi dosa semua satu komplek atau satu kampung. Salah satu pak yang termasuk kepada fardu kifayah ini jangan dianggap remeh nih. Orang yang sedang mencari ilmu, anak cucu kita yang sedang pesantren pak, itu termasuk, mohon maaf, fardu kifayah. Kenapa? Hakikatnya orang yang sedang mencari ilmu itu sedang menggugurkan dosa satu kompleks, satu kampung. Makanya kita jangan sia-siakan pak kalau kita punya tetangga, punya saudara, anak cucu, ponakan yang sedang pesantren, suatu saat nanti ketika pulang misalkan beri ya oleh kita hadiah atau rezeki. Kenapa? Suatu saat nanti kita butuh ilmunya pak itu. Di satu komplek ini atau di satu kampung kita nanti nggak ada yang pesantren satu pun, dosa itu semua itu. Ya, coba yakin suatu saat nanti kita akan membutuhkan ilmu orang tersebut. Yang ketiga, ada kurban dihukumi wajib tadi, namanya kurban nadar. Kurban nadar itu bersifat janji. Keempat, ada kurban nadar yang tapi tidak seperti nadar. Cuma ini ikhtilaf, namanya ditakyin. Menurut pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang ketika bawa kambing atau sapi ke masjid atau ke panitia, atau beli kambing atau beli sapi, ditanya, itu apa? Ini hewan kurban saya. Pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari itu sudah tak termasuk nadar. Tapi pendapat yang lain tidak. Karena itu menurut pendapat sebagian ulama di madhab Syafi'i. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, alternatif solusi pertengahan kita pak, kalau kita mau beli kurban atau kita mau kurban atau kita membawa hewan ke masjid, lebih afdolnya kita lengkapi pak. Pak, ini hewan kurban sunnah saya. Jadi pakai sunnah pak. Lebih afdolnya pakai sunnah. Karena tadi ada sunnah ain, sunnah kifayah, ada wajib nadar, ada lagi wajib yang tapi tidak seperti wajib, yaitu yang ditakyin. Ya, pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari madhab Syafi'i, sebagian ulama dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab yang lain tidak, karena yang bersifat yang namanya nadar itu yang sudah umum janji. Cuma kalau kita karena ada pendapat ini, lebih afdolnya kalau kita mau kurban itu bilang, insya Allah saya mau kurban sunnah, atau ketika kita bawa hewannya ke masjid, ini hewan kurban sunnah saya, gitu ya. Jangan sampai kita terkena dengan pendapatnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, takutnya kita termasuk kepada nadar, walaupun itu bukan nadar. Ya, nah ini karena kita macam-macam pak, ya macam-macam. Kalau kita misalkan ingin kurban itu macam-macam, lebih afdolnya kurban sunnah. Syarat berkurban, pertama harus an'am hewannya atau binatang ternak. Boleh nggak kita berkurban pakai hewan betina? Boleh, tapi yang lebih afdol yang kita kurbankan itu yang jantan pak. Kenapa yang jantan? Karena dagingnya lebih enak kalau jantan. Kalau untuk tanggal usia kurban domba atau kambing, sebetulnya 6 bulan juga, 1 tahun sudah bisa. Tapi kalau kita pengen yang afdol itu yang montok lah, yang sedang di atas 2 tahun. Kalau sapi itu usia 5 tahun itu sudah bisa dikurbankan. Belilah oleh kita yang di atas 5 tahun kalau sapi. Cuma hati-hati pak, sekarang kan lagi musim online nih, zaman online. Ketika ada yang nge-share ya, yang nge-share kambing misalkan sapi seperti bagus-bagus dah, kata orang Sunda gojali lah, golongan jalma lintuh lah, motok-motok pak. Pas begitu datang kutilang, kurus tinggi langsing, udah kerempeng, udah matanya belah, ya kupingnya juga sepotong nggak ada.
Makanya kita dalam bab muamalah itu kan kalau fikih itu harus ada ijab qabul satu, kedua harus ada istihlal istirdo. Apa istihlal istirdo? Wajib saling menghalalkan dan merelakan, jangan sampai salah satu konsumen kecewa. Maka afdolnya kalau kita kurban mau beli hewan itu lebih baik survei, ya, lebih baik survei. Jadi kalau misalkan kambing atau domba itu usia 6 bulan itu sudah bisa dikurbankan atau 1 tahun, tapi lebih afdolnya beli Pak yang di atas usia 2 tahun. Kalau sapi itu usia 5 tahun sudah bisa dikurbankan, tapi lebih afdolnya di atas 5 tahun. Ya. Nah, ini jadi masalah Pak. 1 ekor kambing ya bisa untuk 1 keluarga. Nah, kata sebagian pendapat tetap Pak, yang namanya 1 kambing 1 domba itu untuk 1 orang peruntukannya. Tapi kalau pahala 1 keluarga memang kebagi. Ustadz, ada ustadz yang kondang di televisi mengatakan Nabi bersabda, redaksinya bersifat doa dalam hadisnya. Dalam hadis itu Nabi bersabda, Allahumma hadza min Muhammadin, ketika memotong kurban, wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Maka dianggaplah sebagian pendapat Nabi itu membolehkan kurban motong 1 kambing untuk 1 keluarga. Pak, ini hadis konteksnya harus paham. Jangan cuma baca terjemahan doang, awas. Ya. Pertama, ini hadis nanti harus ditaksis kata Imam Nawawi dalam kitab-kitab fikih. Kedua, ada hikmahnya Pak. 1, ketika itu kondisi Nabi waktu mau motong cuma ada kambing segitu-gitunya. Kondisinya beda dengan kita. Kedua, Nabi mah sayang sama keluarga bahkan sama umatnya. Maka 1 kambing pun Nabi doakan untuk keluarga dan juga untuk umatnya. Tapi ini hadis di kitab-kitab fikih ditaksis, dikhususkan atau diperinci. Salah satunya pendapat Imam Nawawi, kalau ini hadis diartikan 1 kambing boleh untuk 1 keluarga, keenakan orang kaya. Orang yang mampu keenakan. Kata orang kaya gini, ngapain saya kurban sapi? Kan Nabi boleh katanya kurban 1 kambing untuk 1 keluarga. Dalam fikih itu diperinci Pak, untuk pahala 1 keluarga kebagian. Tapi tetap peruntukannya 1 kambing untuk 1 orang. Awas nih, jangan kita pengen cuci tangan Pak. Mohon maaf nih, cuci tangan. Makanya nanti silakan bapak-bapak sampaikan itu yang namanya masalah akikah. Boleh nggak kita akikah digabungkan dengan kurban? Jawabannya boleh. Tapi afdolnya dipisah. Kenapa? Karena akikah beda dengan kurban. Akikah itu ada batasannya sampai balik, itu akikah. Ya. Yang kedua, akikah laki-laki 2 orang, perempuan 1. Nanti jangan pengen cuci tangan. Saya mah udahlah, akikah mah udah aja, nanti gabungin aja ke kurban. Kan kalau kurban kebetulan kita punya anak laki-laki, nggak usah beli 2 kambing, udah aja jadi satu orang di sapi, gitu kan? Kadang-kadang kita suka pengen gitu Pak. Maka pisahkan akikah dengan kurban. Akikah dulu, kurban baru kurban. Kalau akikah mah sampai balik itu ada batasan usianya. Ya. Cuma kalau dalam akikah 1 anak itu sudah diakikahkan, maka anaknya yang lain pun harus diakikahkan. Jangan pilih kasih. Dalam akikah nih, dalam akikah. Kalau akikah itu diberikannya dalam kondisi matang, kalau kurban diberikan dalam kondisi mentah. Udah paham kita ya? Nah, maka nanti siapkan pertanyaan, nanti silakan. Ini jadi permasalahan banyak Pak. Contoh yang kedua, boleh nggak kita kurban untuk orang yang sudah mati? Ya. Dalam madhab Syafi'i tidak ada kurban untuk yang sudah mati, kecuali ada wasiat. Contoh, saya punya orang tua saya itu belum pernah berkurban seumur hidupnya.
Pas begitu sebelum meninggal wasiat kepada putranya, Pak, apa Dek, tolong nanti bapak sama ibu kalau sudah nggak ada tolong kurbankan. Kecuali ada wasiat kalau dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Abu Hanifah, Imam Malik boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Awas nih, jangan salah paham nih. Boleh untuk orang yang sudah yang meninggal. Tapi syaratnya, pendapatnya sama di dalam syaratnya dengan madhab Syafi'i. Apa syaratnya? Tidak boleh kita makan dagingnya. Semuanya wajib disedekah. Nah, ini Pak ya. Ini Pak kadang-kadang ini mah pengen untung. Udah saya mah ngorbanin buat orang tua saya, tapi nanti juga saya ada kebagian 4 kilo dari At-Taubah gitu. Ya. Maka mohon maaf Pak, walaupun kurban sunnah kan kita nanti ada kebagiannya, sepertiga buat dikonsumsi, sepertiga buat fakir miskin. Itu mah 2/6 itu fakir miskin dan juga sanak saudara, itu untuk orang lain. Tapi yang sepertiga ini kan kita boleh konsumsi. Kalau kita kaya dan mampu, lebih abdolnya sedekahkan juga, gitu ya. Makanya nanti orang niat kurban itu harus ikhlas, jangan karena pengen dapat bagian dari masjid. Walaupun awas, kita nanti tetap akan kebagian kalau kurban sunnah. Tapi niatnya jangan ingin kebagian jatah dari masjid, jangan. Awas tuh bahaya dia. Sekali lagi, Ustadz, bagaimana kalau dalam kondisi di komplek tersebut sudah kebiasaan ada orang yang misalkan dari 7 orang itu 1 orangnya ada yang meninggal, masa saya nggak kasih kebagiannya? Boleh nggak? Boleh. Daripada tarkul adat adawah dalam kaidah usul fikih, meninggalkan kebiasaan akan jadi permusuhan. Tetap berikan jatah misalkan sekian kilo sama dengan 6 orang lainnya, tapi jangan diambil dari sapi yang dia kurbankan, ya, dari sapi yang lain, ya, daripada ini yang 6 orang yang 1 enggak. Atau mungkin karena ini yang mengkurbankan untuk orang yang sudah meninggal nggak paham agama atau nggak paham ilmu. Syukur-syukur kalau dia paham ilmu, ya. Makanya sebetulnya panitia itu Pak lebih cerewet wajar kalau bertanya. Seperti hanya panitia zakat Pak, nggak apa-apa. Kita cerewet ke orang yang datang itu silahkan. Salah satunya tadi misalkan, Pak, itu untuk orang yang meninggal, betul. Kalau lebih afdolnya memang kita tidak boleh makan Pak. Wah, masa sih kok bisa gitu? Jadi perdebatan. Udah kasih Pak, tapi jangan dari sapi yang dia kurbankan. Beri dari sapi yang lain. Daripada jadi permusuhan. Itu kaidah usul fikih Pak, tarkul adat adawah. Makanya nanti para bapak jamaah kalau mau motong, misalkan kan motong itu kan sapinya berontak, itu gunakan juga kaidah usul fikih. Nanti kalau bapak-bapak kan mau motong nih, sapinya kan macam-macam, ada yang sapinya ngajak silat ya, apalagi sapi Kupang Pak Bima Pak ya, itu sapinya suka ngajak silat Pak. Daripada menyakiti, gunakan kaidah usul fikih, al-hima aula minad dawa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maksudnya apa? Ditutup saja Pak kepalanya pakai kain. Kenapa? Karena sapi itu cepat stres. Nanti di sini ada Pak. Stres itu begini, ditonton oleh orang banyak sudah stres. Motong depan temannya yang sudah dipotong itu stres Pak. Misalkan dia itu diperlihatkan temannya yang paling parah mah bapak nanti ngasah golok depan sapi, itu stres Pak. Begini. Maka Pak harus hati-hati ya. Nanti ketika kita mau motong apa istilahnya sapi itu harus hati-hati. Salah satu sapi itu kalau udah stres gampang Pak, lihat. Kebetulan kan saya pernah diundang ya ke Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Diundang jadi narasumber. Itu sapi itu kalau udah stres Pak, keliling-keliling. Cirinya itu. Yang kedua, si buntutnya tuh nilap ke bawah, ke dalam. Si buntutnya itu, ekornya nilap ke dalam. Itu tuh stres Pak, beneran. Ternyata sapi juga stres Pak, sama kayak manusia. Nah inilah ya. Nah ini hewan kurban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kuantitas daging atau anggota tubuh lain. Misalkan terpotong, kurus, pincang, boleh nggak kita potong? Boleh, tapi makruh ya. Kecuali kalau misalkan, makanya kita kalau beli itu harus beli yang normal, hayatul mustaqirroh. Jangan hayatul mustamirroh,
hewan yang berpenyakitan atau sakit. Kecuali Pak kita kalau misalkan di kampung peternak itu satu-satunya kambing atau sapi satu-satunya. Kebetulan dari lahirnya ini sapi atau kambing misalkan buta sebelah, matanya, kupingnya nggak ada sepotong, zakarnya nggak ada sepotong, kakinya pincang sebelah. Daripada nggak ada yang kurban Pak, udah aja kurban aja. Walaupun terhukumi makruh. Kata sebagian ulama walaupun itu bukan kurban, udah aja potong. Saya itu dulu di Tasik pas 10 tahun itu nggak ada yang kurban Pak. Makanya di kampung saya itu walaupun kambing nggak ada. Kalau dapat itu 1/4 itu daging kambing Pak dari kampung mana itu senangnya minta ampun. Makanya kadang-kadang kita mah kayak kita aja di sini kayak orang kaya pada nggak butuh. Orang di kampung apa kasihan Pak, ya Allah kasihan. Ya, makanya sebetulnya nanti silahkan kalau ada lebih berikan keluar orang yang lebih membutuhkan. Lanjut. Penyembelih mudhahi atau wakilnya. Mudhahi itu orang yang kurban atau misalkan wakilnya saya yang motong. Sebelum motong harus niat kalau kurban sunnah. Kalau kurban nazar nggak usah niat. Kurban untuk diri sendiri, misalkan saya yang kurban, saya yang motong. Nih, gampang. Saya niat menunaikan kesunahan berkurban untuk diri saya karena Allah. Kalau saya mau motongin punya orang, saya niat menunaikan kesunahan kurban untuk si anu karena Allah. Beres. Ya. Ini kalau saya pelatihan Pak biasanya ngisinya 2 jam saya. Kalau pelatihan kurban itu biasanya paling sebentar 1 jam, paling lama 1,5 jam atau 2 jam. Biasanya dari fikih kurban, pelatihan asabilah, keserawan, handling, praktek motong. Kalau fikih kurban doang, fikih kurban itu mah paling sebentar 1 jam, paling lama 2 jam. Sekarang syarat sah orang kurban, muslim, kedua mampu, ya. Tidak sah kurban itu kalau untuk orang kafir, ya. Yang kedua mampu. Ustadz, ini ada pertanyaan. Kebetulan di satu daerah itu ada yang motong sapi atau kambing tapi non muslim, itu ya, tapi non muslim. Bagaimana Ustadz hukumnya? Gak usah repot Pak, ketika mau makan kita baca bismillah, gitu aja kok repot ya. Cuma kalau orang Islam, awas, selama itu dibacanya, mau dia tuh orang tukang mabok misalkan atau misalkan bertato, selama dibacanya sebelum motong dibaca asma Allah, sah hukumnya. Tapi Pak kita harus hati-hati, kalau orang yang motong itu harus tahu diri. Jangan sampai mohon maaf orang gak pernah sholat, tukang jagal itu, ya. Saya tahun kemarin hari tasyrik itu kebetulan kebagian khutbah Jumat di Brimob Cikeas. Itu hari tasyrik, hari kedua. Kebetulan di hari tasyrik itu saya diundang ke sana. Kebetulan khutbah Jumat. Saya nggak tahu kalau sudah ada tim jagal, ya. Tim jagal dari Ciputat Pak, 10 orang. Jadi yang motongnya jadi 2 orang dengan saya. Pas begitu saya motong, istirahat duhur. Karena kita kan berarti kan ke air dulu, mandi dulu lah. Kata yang jagal yang satu lagi sama temennya, udah bertato Pak, dibayarnya mahal lagi Pak. Cuma Ahmad Hidayat alhamdulillah dibayar murah. Alhamdulillah lah ya. Udah dibayar mahal, ngomongnya gini sama temennya, saya dengerin aja karena kan toiletnya itu kan nggak beratap ya, nggak beratap lah. Jadi beratapnya yang di atasnya doang gitu. Ini kan gua rese nih, suruh istirahat dulu lagi, suruh sholat dulu lagi, gitu Pak. Ini orang kacau bener Pak. Makanya Bapak boleh silakan nanti panggil jagal, tapi hati-hati manggil jagal Pak. Jangan sampai orang tukang mabok, tukang bertato, nggak pernah sholat, disuruh sholat tuh nggak mau. Wah kurang ajar Pak itu. Jangan sampai kayak gitu, bahaya. Ya, ini dibayarnya mahal. Bahkan dia itu minta dengan timnya itu satu sapi minta 1,6 juta. Gila aja Pak. Dari mulai motong, padahal motong dengan saya. Jadi dia itu syaratnya itu motong, nyeset, belah 4, cacah. Nanti panitia DKM yang bagiinnya. Karena memang kalau di instansi kayak gitu Pak,
Saya kalau motong di Puslapor Mabes Polri gitu, jadi nggak mau kotor-kotoran. Di Polres pun gitu, di Polres di Cibinong. Jadi taunya bersih. Nanti kalau udah dicacah, baru sebagian DKM bantuin tuh masukin ke kresek. Boleh nggak boleh kita ngundang jagal, silahkan. Pertama kalau mampu, kedua harus hati-hati. Makanya saya di organisasi Juleha, juru sembelih halal, itu Pak, insya Allah, awas sih, Juleha itu bukan perempuan ya. Saya pernah pada curiga sama istri, Pak, ini siapa sih Juleha? Kurang asam loh. Karena saya itu juru sembelih halal grup, kata saya teh. Kebetulan di Juleha itu yang suka ngisi pikir kurban ada 4 orang. Salah satunya saya, ketua, wakil ketua ya. Pertama, kalau ketua itu dari FPI, dari orang Cilebut ya, Pak Haji Rahmat. Wakil ketuanya kebetulan orang FPI juga dari Cibinong ini, Pak Buaran, tetangganya Habib Rizik. Ya, kemudian ada yang dari Hidayatullah, ya, Kiai Haji Ahmad Mufti dari Ciomas, pesantren tahfidz, ya. Kemudian ada yang dari Muhammadiyah, saudara kita. Ya, cuma itu nggak aktif sebetulnya, cuma yang aktifnya 4 orang yang suka disuruhnya saya berempat. Sebetulnya yang jaga di yang tukang ngisi pikir kurban itu di Juleha itu ada 6 orang, tapi yang suka ditugaskan cuma 4 orang ya. Nah, di Juleha ini Pak, insya Allah ya, kalau misalkan nanti ada yang dibutuhkan, pertama tidak pernah nawar, itu mah tergantung kondisi DKM-nya. Kalau mampu silahkan, butuhnya berapa, cuma kalau sekarang nggak bisa ngedadak. Nah, mungkin tahun depan. Yang kedua, memang tidak pernah minta-minta. Karena begini Pak, haram hukumnya orang yang motong atau misalkan jagal minta, nggak boleh. Tapi kata orang Banten sama orang Bandung mah, panitia tapi harus molo, cina gitu. Kudu boga polo. Maksudnya apa? Panitia itu harus ngerti. Kenapa? Karena orang yang motong itu Pak, taruhannya lahir batin. Awas jangan dianggap enteng. Udah sapinya ngajak silat ya, udah banyak yang korban, udah kita harus baca doa lahir batin ya, bacain Fatihah dulu sapinya biar tenang. Memang gampang Pak. Ada orang yang ngomong kayak gini Pak, ya udah itu masa sih cuma motong doang, orang mahal, ya udah potong sendiri ya. Ada kadang-kadang orang yang suka nyepelin kayak gitu ya, lah cuma motong doang, ya udah potong sendiri, bisa nggak gitu. Makanya sebetulnya orang yang motong itu kita hargai Pak. Nah, kita sebagai panitia, apalagi ketua panitia, penyambung amanah dari orang yang kurban, tawarkan dulu sama yang motong sebelum kita membagikan kepada orang lain. Pak Ustadz, misalkan Pak Haji pengen apanya, pengen hati, misalkan pengen kepala, pengen atau paru. Sebetulnya Pak, kalau kayak itu enak Pak, gak bakalan nanti itu tukang jagal atau tukang motong, bahkan panitia gak akan ada yang berani gini, tolong umpetin 1 paha di WC, nggak ada yang gitu Pak, nggak ada. Kalau ada orang kayak gitu karena itu ya. Makanya kalau di saya itu, kalau misalnya pas begitu kurban itu si kepala disimpan dulu semua. Kebetulan kan ketua DKM saya polisi, jadi sejalan dah dengan kita, alhamdulillah. Karena memang setelah saya di situ nggak pernah ada kejadian curi-curi lagi, dicolong-colong nggak ada. Kaki disimpan dulu ya, misalkan itu semuanya disimpan dulu. Nanti udah beres dibagiin Pak, itu silahkan dibagi rata dengan panitia yang capek-capek Pak. Tapi panitia mohon maaf jangan minta-minta, jangan ya. Pimpinannya karena penyambung aman dari orang yang kurban harus tenggang rasa. Silahkan panitia semuanya ini dibagi rata, beres, nggak bakal ada yang macem-macem. Ada daging misalkan sisa, satu-satu tambahin lagi satu-satu, jadi misalkan double dengan yang dibagikan ke warga. Kalau ada yang kayak gitu Pak, nggak bakal ada yang macem-macem Pak. Tadi saya subuh ngisi pikir kurban di BCE Pak, curhat kayak gitu Pak. Tiba-tiba satu paha hilang katanya. Ya, iga hilang katanya. Torpedo hilang. Kacau Pak. Itu karena kitanya terkadang nggak paham itu. Ya, apalagi yang namanya orang yang motong tuh, itu kasihan banget Pak, harus kita perhatikan. Nah, lanjut. Nanti silakan Pak siapkan diskusi ya. Lanjut lagi. Nah, ini cacat Pak. Syarat hewan kurban itu tidak punya cacat. Misalkan kita buta, penyakitan, pincang, kurus, hamil. Apabila tidak mengurangi daging atau anggota tubuh lain dikonsumsi seperti terpotong tanduknya ini tadi, ya. Itu tetap mencukupi tapi makruh, ya, tapi makruh. Nah, ini kita lanjutkan. Ini waktu pelaksanaannya tadi sudah, ya. Sudah dijelaskan. Kalau misalkan kurban nadar
itu kalau kita kebetulan punya rezekinya tanggal 14 atau malam 14 Zulhijjah, tetap segera dibelikan walaupun sudah lewat pas, karena itu hukumnya qada ataupun hutang. Nah, ini alokasi daging. Ini manajemennya nih Pak, harus hati-hati nih, manajemen kurban. Daging kurban nadar itu semuanya harus diberikan karena status kepemilikan orang yang nadar itu sudah tidak ada. Ya. Nah, ini sedangkan kalau kurban sunnah boleh. Nanti bagi dari daging bersih ya. Bagi dari daging bersih ini saya mencantumkan 1 ons itu perumpamaan. Bagi dari daging bersih, misal 1 daging bersih itu nanti sisahkan dulu 1/3. Sapi itu berarti buat 7 orang lah, berarti pahanya lah ambil lah. Pahanya ambil bagi 7. Berarti dapat berapa kilo ewang ya. Berapa kilo tuh yang 7 orang. Itu yang kalau yang kurban sunnah. Tapi kalau kurban nadar jangan kita minta bagian. Nah, kalau untuk misalkan kita mendapatkan daging kurban untuk orang kaya, pertama untuk orang yang kurban sunnah itu kenapa kita harus mencicipi? Itu tabarukan, mencari berkah ya. Cuma kalau kita orang kaya kebetulan mendapatkan jatah dari masjid, misalkan 1 kilo lah, misalkan warga itu yang kaya-kaya diberi juga 1 kilo atau setengah kilo. Orang kaya ketika mendapatkan daging kurban dari masjid atau dari panitia, maka cukup sebagai it'am atau hidangan. Tapi kalau orang miskin, Pak, dijual juga nggak apa-apa. Saya nih misalkan orang fakir miskin, naudzubillah ya, naudzubillah jangan nggak mau saya dikata fakir miskin, nggak mau saya Pak. Cuma kalau saya memang istri masih miskin Pak, masih miskin karena masih 1 saya itu. Karena kan saudara kita Pak di Salafi itu suka nasihatin saya, Ustadz, kata orang-orang Salafi, saya kan orangnya kan dengan semua pun saya dekat. Kalau Ustadz itu istrinya 4 hebat, udah Superman katanya. Tapi kalau 3 itu baru gentleman. Tapi kalau 2 real man, 1 cemen cenah. Yang paling parah mah belum nikah, no comment cenah. Kalau saya masih miskin, istrinya masih miskin lah ya. Jangan diikutin kalau saya ini. Ini hebat-hebat Pak. Makanya ini buat ilmu juga lah buat kita itu. Kalau orang kaya itu tidak boleh dijual. Tapi kalau miskin silahkan, karena status kepemilikannya sudah penuh, dijual pun nggak apa-apa. Beda dengan daging akikah. Misalkan di sini ada yang akikah, kebetulan saya itu dapat kebagian 2 besek. Alhamdulillah, misalkan saya ini mampu atau kaya, mau dijual pun silahkan, itu daging akik. Tapi kalau kurban tidak boleh dijual Pak. Kalau untuk orang kaya. Tapi kalau orang miskin silahkan, itu karena menjadi penuh kepemilikannya. Nah ini kaya yang miskin kita udah paham lah ya. Nah makanya kan kalau dalam zakat itu kan fakir miskin beda sedikit kalau fakir miskin ya. Jadi kalau fakir itu orang masih butuh tapi punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Kalau miskin itu orang udah benar-benar nggak punya apa-apa, penghasilan pun nggak punya. Nah ini sekarang fikih sembelihnya. 1 tadi disampaikan, hewan yang kita kurbankan itu harus hayatul mustaqirah, hewan yang sehat ya. Tidak boleh yang hayatul mustamirah atau hewan cacat, jangan. Kedua, habis Pak. Wah ini keenakan dikasihkan. Enggak ya? Saya kan nah gitu eta lawan teh hoyongan eta piknik kita pengen piknik ya. Tadi sambil ngisi Pak ya, gak apa-apa sambil nanti lihat tadi saya udah share di grup Pak ya, di grup nanti silakan tinggal share. Ini saya tinggal melanjutkan soalnya, gak apa-apa Pak. Tadi baru sampai apa? Pikir sembelih ya, pikir sembelih. Nah, jadi lupa. Kedua,
selain hayatul mustaqirah, hewan yang normal, dalam fikih sembelih itu wajib memotong 2 saluran. Pertama, ada saluran pernapasan, disebutnya bahasa Arabnya hulqum atau bahasa biologinya trakea. Yang kedua, mar'i atau esophagus. Apa itu mar'i? Saluran pencernaan atau makanan. 2 Pak ya, itu yang 2. Tapi ada yang selain yang 2 yang besar itu, harus kita pahami dalam sapi itu ada urat-urat kecil Pak ya. Kadang kalau kita tidak paham tekniknya, bisa saja ini sapi berdiri lagi Pak. Bukan salah yang motong, mungkin itu yang motong belum paham ya. Ada orang yang berpendapat gini, Masya Allah itu kehendak Allah. Udah jelas itu kehendak Allah itu mah. Maksudnya mungkin itu orang yang motong belum paham triknya. Karena walaupun nanti yang 2 saluran pernapasan yang besar ini potong, tapi urat-urat yang lainnya belum, bisa saja menjadi salah satu faktor itu Pak. Maka kalau kita motong, walaupun saya misalkan sehebat apapun motong Pak, harus ada di depan itu yang melihat. Tolong lihat apakah udah sempurna belum potongannya. Jangan egois Pak, mentang-mentang saya hebat misalkan pinter, udah beres ya. Dan ketika kita ngomong kayak gitu Pak, jangan diangkat pisaunya, tempelin terus. Tolong, udah selesai belum? Terus aja gini tempelin, ya, gitu ya. Nah makanya kita dengan tolong sungguh, kamu udah jadi bangke Pak kayak gitu Pak. Makanya harus tempelin terus, ya, tempelin terus. Nah lanjut. Yang tadi fikih sembelih, yang itu yang PPT biasa, yang belum PDF, Pak. Nah, lanjut fikih sembelihnya. Jadi yang pertama tadi dalam fikih sembelih itu harus hewan yang normal. Yang kedua, wajib memotong 2 saluran pernapasan. Lanjut. Nah ini, lanjut Pak. Lanjut terus. Alhamdulillah. Penyembelihan Pak harus dilakukan 1 kali ya. Makanya sunnahnya potongan itu setajam-tajamnya golok 1 kali ya. Makanya kalau misalkan kita motong dorong, itu kita dari ujung dulu seret ya. Tapi kalau kita dari bawah, ditarik di bawah, tarik ke atas ya. Kalau kita narik Pak, itu jangan digantung, harus ditekan dulu ke bawah baru ditarik. Tapi kalau kita dorong itu dari ujung dulu, dari ujung golok seret gitu ya. Nah kemudian ini nggak bisa di ini Pak ya, terbiasa di etanya nextnya. Kebetulan udah adzan ya, nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa. Ini baru sampai teknik penyembelihan. Ketentuan alat penyembelih. Pertama harus tajam Pak. Tidak sah kalau kita menggunakan golok yang tumpul, apalagi itu menyakiti. Bukan berupa kuku dan gigi. Emang boleh Ustadz misalkan motong ayam pakai kuku panjang? Boleh Pak, tapi makruh, tapi menyakiti ya. Jangan selama ada pisau mah udah aja pisau pakai. Kemudian boleh menyembelih dengan batu kerikil kalau nggak ada pisau dulu itu ya. Sekarang mah ada kan pisau ya, golok ada. Nah ketentuan orang yang menyembelih 1 tadi Pak, harus Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Orang yang bisa membedakan benar dan salah. Jadi tamyiz itu di atas balik ya. Yang ketiga akal sehat. Nah bagaimana kalau misalkan ada yang motong tapi dia itu gila? Apakah sah motongnya? Sah, tapi makruh. Lagi pula ngapain motong sama orang gila, nyuruh. Yang kedua, misalkan kalau orangnya buta disuruh motong, sah, tapi makruh. Lagi pula ngapain nyuruh motong sama orang yang buta? Bagaimana kalau sama orang yang bisu? Orang yang motong itu orang bisu. Jadi ada 2 pendapat. Kalau misalkan isyaratnya bisa dipahami tapi sah, maka sah. Tapi kalau tidak dipahami isyaratnya maka tidak sah. Makanya ngapain juga nyuruh motong sama orang yang sama orang yang bisu ya. Kesunahan menyembelih terakhir. Wajib kita itu, kalau buat saya itu walaupun sunnah tapi wajib Pak, baca bismillah, sholawat, takbir.
Dalam motong itu nggak ada Ar-Rahman Rahim, Pak. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian baca doa. Nah, ini nih, saya pengen ini nih. Ini titip buat DKM. Kan DKM kan semanggil di sapi satu, sapi A misalkan. Atas nama anu pakai speaker. Nanti yang motong nggak usah dikasih lagi kertas, Pak. Kelamaan. Udah sapinya gini, udah megang golok, ada sapi di kapan gua potongnya gitu. Udah aja yang bacakan panitia, nanti yang motong tinggal baca doa. Udah gitu, nggak usah pengen kata yang motong juga sok-sokan lagi. Sini kertasnya sini. Saya pengen baca dulu, nggak usah. Karena itu yang sudah dibacakan oleh panitia. Makanya yang motong juga dengerin dulu sapi A atas nama si anu gitu. Beres malah, nggak ada yang susah itu ya, nggak ada. Yang kedua baca doa. Ya, yang kedua baca doa setelah baca takbir, apa istilahnya bismillah, sholawat, takbir, baca doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Dilakukan pada siang hari. Terus Ustadz, kalau kita motong kurban di malam hari emang sah tapi makruh. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya penyembelih dan hewan kurban menghadap ke arah kiblat. Awas, Pak. Ini sunnah menghadapkan ke arah kiblat, bukan wajib. Tapi jangan sebaliknya juga. Jangan sampai kita beranggap sunnah ke kiblatkan, tapi jangan nggak usahlah dihadapkan ke kiblat. Itu salah juga, Pak, pendapat kayak gitu. Maka saya pernah berdebat dengan Dr. Tikno, dokter hewan dari IPB. Makanya nggak ada katanya kewajiban dihadapkan ke kiblat. Kata siapa? Wajib dihadapkan ke kiblat itu sunnah, tapi kita pun jangan menyepelekan Nah itu. Kemudian hewan dalam posisi tidur miring, bersandar tubuh bagian kiri serta didongakkan, memotong pembuluh darah ya kanan dan kiri, mempertajam alat, pisau tidak sampai mengenai nahko, kemudian tidak sampai mutus kepala, awas. Mempercepat proses penyembelihan, rumusnya 5-3-1. Kalau 5 buat sapi dari rahang bawah potong, kalau kambing 3 dari rahang bawah potong, kalau ayam jempol 1 potong, gitu Pak, enak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan karena sudah bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kebetulan di Erpina terbanyak, sapinya itu ada 17, kambing 27, gila aja Pak. Makanya saya alhamdulillah tahadus binimah, koleksi golok di rumah baru 21 lah. Goloknya juga bukan golok bambu Pak, golok mahal-mahal. Kemarin baru beli, saya beli bohler K1110 saja itu sudah 1.400.000. Ya, ada bohler yang N692 itu harganya 3.000 atau 3 juta. Nah, Indonesia ini di Jakarta ada golok Betawi asli tradisional, asli Indonesia, tapi gagangnya kayu, tapi termahal. Paling murah itu namanya golok Chris Doren di Betawi Pak. Itu pelopornya Haji Sidik gitu. Silakan buka di YouTube-nya Haji Sidik. Itu namanya golok Chris Doren. Itu golok Chris Doren golok tradisional tapi paling mahal, gagangnya kayu. Paling murah itu 1,7 juta. Makanya ketika sekat satu kali itu seret, beres Pak itu. Gak usah gini-gini Pak, gak usah itu, malah kasihan itu sapi Pak itu ya. Nah, saya kebetulan memang sering keliling dakwah, suka nanya sama yang ngundang di situ, ada gak pengrajin golok atau pandai. Besok saya pas begitu tanggal 20 ini, 21 ya, habis Idul Adha, kalau di Sukabumi sama Cianjur Pak, kebetulan saya lagi banyak panggilan dakwah itu saman kenaikan kelas. Jadi kalau di daerah Sukabumi, Cianjur sampai ke Bandung itu ke Garut, banyak yang kenaikan kelas atau kelulusan tuh mengadakan tablik akbar. Nah saya suka diundang. Kebetulan besok pun saya habis Idul Adha itu malah jadwalnya sibuk ya, jadwalnya sibuk. Saya suka sekalian nanya Pak, di situ ada gak pengrajin golok? Tahun kemarin itu saya yang di rumah sekarang itu suka keliling. Kalau ke Bandung itu saya kalau Sumedang ke Jatinangor. Kalau ke Bandungnya Kabupaten Ciwidey. Nah itu yang Ciwidey itu sudah seperti Cibatu Sukabumi, udah goloknya itu udah agak canggih pakai mesin. Tapi yang tradisional ada yang bagus itu Ciparai, ya Ciparai. Kebetulan saya sering ke sana. Kemudian saya di Sukabumi itu banyak Pak. Sukabumi yang paling canggih itu modern Cibatu terkenal. Cibatu memang yang paling murah sampai termahal itu ada. Bahkan sampai samurai, sampai pedang Julfikar ada.
kapak golok Wiro Sableng juga ada di sana. Ya. Nah, di Sukabumi itu saya suka nyari juga golok-golok tradisional. Satu dari namanya Kampung Pamuruyan, Kecamatan Caringin, Sukabumi ada. Saya dapat beli, walaupun harganya cuma 300.000 saya beli. Kemudian saya di Cicantayan itu kebetulan ada mantan kepala desa, pensiunan kepala desa 2 periode, pengrajin golok, saya beli. Ternyata bikinannya bagus itu Pak. Tapi kalau bahannya dari baja per. Kemudian saya ke daerah Labuan Ratu, itu di daerah Cisolok, namanya Desa Cibodas, perbatasan dengan Banten. Saya beli Pak, namanya golok Cibodas, beli, walaupun harganya cuma 350.000. Di Jampang banyak, di Jampang, Sagaranten, Jampang Kulon, Surade banyak. Di Kecamatan Curug Kembar ada. Nah, di Bogor ini, Kabupaten Bogor, yang terkenal pengrajin golok 3. Yang paling bagus udah pakai mesin itu dari golok Tarisi Jasinga, Bogor Barat. Saya sering ngaji juga ke daerah sana. Kemudian yang sebelum Jasinga itu namanya ada golok Cijaungan, Kecamatan Nanggung. Yang ketiga ada golok Parung Panjang dari Kecamatan Parung Panjang. Kemudian dari Ciomas, Banten itu terkenal. Cuma kalau Ciomas kayak Cibatu, ada golok khusus buat silat, ada golok khusus buat motong. Kalau yang golok khusus buat silat itu biasanya cirinya pakai ikat merah itu, ya, pakai ikat merah. Kebetulan saya juga senang Pak koleksi golok silat itu, ya, koleksi golok silat. Jadi harus hati-hati. Cuma nanti beda. Makanya tadi di dalam pembahasan tadi yang waktu masih belum bisa, sesunah-sunahnya kita sembelihan, setajam-tajamnya golok. 1 kali sembelihan Pak. Gaya dorong silahkan, Bapak gaya tarik silahkan. Cuma kalau gaya dorong hati-hati Pak ya, jangan sampai gegabah ya. Kebetulan kalau Bapak belinya golok sekarang banyak golok pabrikan. Golok pabrikan itu apa? Golok yang gagangnya plastik tapi stainless. Itu biasanya golok luar negeri Pak. Contoh Victorinox itu dari Swiss, Tramontina dari Brasil, Bohler itu bahannya kalau gagangnya plastik itu dari Jerman langsung. Tapi kalau Bohler di kita yang suka pakai kayu itu cuma dari Jerman, itu biasanya bajanya saja. Kalau di kita dipasang gagangnya. Itu hati-hati kalau kita gaya dorong belum biasa, ya, maka akan ada melukai Pak. Jadi kebetulan begitu mau didorong, kebetulan dia baru motong, berontak sapinya, ya, si goloknya tuh kebalik Pak. Ini nggak pakai sarung tangan, akhirnya luka. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Makanya kalau yang gaya dorong itu silahkan, harus yang sudah lihai, ahli. Nah kalau gaya dorong itu dari ujung golok, dari di srek gitu ya. Tapi kalau yang gayanya ditarik dari bawah, itu dari bawah terus. Jadi misalkan ini golok, ini apa, sapi, leher sapi. Jadi si goloknya itu ke bawah gini. Nah, jadi harus keangkat dulu nih. Kalau kayak gedebuk pisang keangkat lah. Jadi nggak gini, tapi di bawah, set, tarik napas, seret, nah itu. Makanya goloknya apalagi golok Chris Doren Pak itu, ser gitu. Ya, saya kemarin baru itu beli yang Bohler K1110, itu harganya sama dengan golok Chris Doren. Gagangnya tanduk, ininya tanduk, itu lumayan tuh. Pas begitu dicoba, bener-bener Pak itu, tajamnya minta tajam itu. Ya, makanya suka dicandain. Jangan sampai katanya golok Ustadz Ahmad itu terbuka, nanti takut minta darah. Ya, macam-macam itu di komplek kita itu ya. Nah, kemudian memotong urat kaki dengan alasan percepat kematian itu pun nggak boleh. Ada kan orang yang memotong urat kaki dengan alasan percepat kematian. Saya waktu kajian Riyadhus Shalihin nanti insya Allah akhir bulan pernah saya sampaikan bulan-bulan lalu. Saya itu Pak dulu di Tasik ya. Waktu masih kelas 5, kelas 6 SD itu sampai kelas 1 SMP suka diajak abah saya ke pasar Singaparna. Allahu yarham almarhum. Jadi ayah saya itu berangkat dari kampung saya, namanya Kampung Gunung Jambu Pak, ke pasar Singaparna. Nenteng ini Pak, jual ikan pakai apa namanya, rancatan gitu ya. Jauh Pak, Tanggungan Pak, jauh, berangkat jam 1 malam sampai ke pasar Singaparna itu jalan kaki, saya temenin Pak. Subuh, ya Allah Pak. Berapa kali istirahat itu? Kan dia udah nanya, Mat, nanti kalau istirahat, kalau Sabtu Minggu libur kan sekolah, ikut sama abah ke pasar. Ya,
Dikira saya mau memperlihatkan apa, ternyata Pak begini abah saya. Nanti kalau kamu pengen tahu orang motong ayam di pasar, ada oknum yang jahat, motongnya itu bangke. Jadi pas begitu motong ayam, si kepalanya itu dililit ke saya Pak, srak. Kemudian itu yang namanya matinya si ayam teh di atas air mendidih. Makanya itu bangke Pak, bangke itu. Makanya kalau Bapak pengen ya hati-hati, ihtiyat bahasa fikihnya, mendingan beli ayam hidup, potong sendiri. Kalaupun misalkan mau dipotong tempat potong Pak, kita harus cerewet Pak. Kebetulan di kompleks saya itu di bawah itu di kampung ada pemotongan ayam. Kalau datang saya itu karena pakai sarung, dia takut Pak. Kalau saya pakai sarung, Mang, kakak baca bismillah gak? Pasti dong baca bismillah. Awas we kalau nggak pakai bismillah, kata saya. Jadi kita harus ini Pak. Maka termasuk dari sapi kambing, jangan pernah sekali-kali kita ngulitin sebelum benar-benar mati. Ya, sapi dan kambing itu. Saya makanya sedih Pak kalau orang memotong kambing ayam di pasar. Ya Allah Gusti, ya. Kemudian menusuk dada dengan tujuan percepat kematian. Ada orang yang menusuk, ya, unta ditusuk, sapi ditusuk. Jangan. Memenggal kepala sebelum hewan benar-benar mati. Nah, makanya ada trik Pak. Sebetulnya kalau kita misalkan biar tidak potongan kita bau, banyak Pak. Pertama ada yang pakai doa, ya. Saya pakai doa, dikasih ijazah sama abah saya. Jadi abah saya itu tukang motong, kiai kampung. Tapi saya selama 15 tahun di Sukabumi belum pernah motong sapi karena belum tega. Paling kambing, domba, gitulah, ayam, ya. Tapi ilmunya udah paham saya. Nah, kebetulan di Bogor ini saya ya bergabung juga di khusus penjagalan lah gitu, perjagalan lah ya. Itu saya Pak tahu Pak, kalau misalkan kita supaya potongan kita tidak bau, pertama ada yang pakai doa, bahkan kedua ada yang pakai jauhkan Sunda, ada Pak, ada. Santai Pak, santai, saya mah hafal semua itu, orang udah dikasih semuanya, ya. Yang ketiga gampang, ada yang begitu habis dipotong lidahnya ditempelin ke tanah, ada yang tanah diambilin ke lidahnya sapi atau kambing. Begitu nanti udah potong, udah beres nih benar-benar mati, sebetulnya pas mau ngulitin langsung potong dulu kepala. Awas nih, jangan kaki dulu, potong dulu kepala. Ternyata kata dokter hewan itu pangkal bau busuknya dari hewan itu ada di sisa pemotongan itu Pak. Jadi antara tubuh dengan kepala sampai leher itu. Jadi itu numpuk kotoran dan bau busuk itu hewan tuh di situ. Jadi segera kalau udah benar-benar mati, potong dulu kepalanya. Baru sisit kulit kaki gitu ya. Jadi jangan kaki dulu, kepala dulu dipotong. Insya Allah nggak bau Pak. Maka insya Allah yang namanya pemotongan Ahmad Hidayat nggak bau, insya Allah, ya insya Allah pasti bakal harum, istilahnya nggak bau lah, nggak bau. Soalnya saya sering Pak, ya bahkan dikasih juga sama orang hasil potongan orang beda Pak. Yang menilai itu bukan saya sendiri saja, tetangga dengan istri saya pun menilai. Kok beda ya, katanya kalau yang namanya potongan orang itu kok kayak gini gitu. Nah, kalau sebetulnya kita mau baca doa aja, ya bismillah. Makanya jangan ada jagal pun nanti jangan sampai ada kita merasa congkak, merasa takabur. Ya. Kita mah serahkan semuanya sama Allah. Cuma tadi ada sunah-sunahnya, baca istilahnya bismillah, sholawat, takbir minimal itu. Ya, minimal itu. Makanya walaupun orangnya misalkan bertato, tapi selama potongannya menggunakan asma Allah sah Pak. Cuma kita lebih baik mencari orang yang lebih daripada itu. Maksudnya segalanya, ibadahnya rajin, ya, orangnya soleh, baru disuruh potong tuh gitu ya. Nah ini jangan memotong di atas jakun. Maksudnya di atas di ininya jangan sampai di dekat ininya ya. Jangan sampai pas melewati jakun tapi agak ke bawahnya. Menumpuk hewan yang sudah disembelih. Jangan sampai kita memotong di atas jakun, itu bangke. Jadi kalau kita misalkan ayam ini kepala, kita motong di atas jakun, itu jangan. Tapi motongnya itu tadi 5, 3, 1. Kalau 5 buat sapi, 3 buat domba kambing, maksudnya di bawah rahang ya, berarti di bawah jakun.
Kalau jempol buat ayam gitu ya. Menumpuk hewan yang sudah disembelih terlalu lama demi mengantri dikuliti, jangan. Ya, membiarkan hewan melihat hewan lain disembelih, jangan Pak. Yang paling parah mah tadi ngasah depan sapi, itu stres itu sapi itu. Jadi kita ngasah golok depan sapi, gila aja Pak, sapi stres Pak. Makanya kalau di masjid saya di sana itu kita alhamdulillah, jadi biar tidak terlihat dengan sapi ketika dibawa dituntun, tutup Pak. Jadi kita sudah seperti kayak istilahnya memandikan jenazah Pak, tutup nanti supaya sapi yang hidup tidak melihat yang sudah dibuat foto. Memang kita harus safety juga. Makanya dalam pelatihan kurban itu nanti ada pikir kurban, ada pelatihan asah pilah, mengetahui berbagai macam asahan, kemudian golok, pilah, pisau, kemudian kesrawan. Nah, kesrawan itu bagaimana mengetahui hewan yang penyakit atau tidak. Kemudian ada belajar handling, cara melumpuhkan hewan, itu yang agak sulit Pak. Nah, yang kelima praktek kurban, itu kalau dalam masalah pelatihan. Nah, segera lakukan, kalau tadi jangan dilakukan. Segera lakukan oleh kita. Satu, koreksi pemeriksaan terhadap hasil sembelihan. Apakah benar sudah benar-benar kita motong itu sempurna atau belum? Lepaskan ikatan tali yang melilit di perut setelah disembelih agar melancarkan darah keluar. Ya. Mencuci alat sembelihan dan tangan dengan air mengalir dan sabun. Jangan sampai Pak, nanti kita cerewet boleh Pak sama tukang yang motong. Jangan sampai golok sudah dipakai motong masih berdarah, belum dicuci dipakai motong lagi. Itu nggak safety Pak, itu jorok tuh orang itu, cerminan dirinya itu Pak. Makanya di saya itu kalau saya bagian motong itu saya agak cerewet, tolong sediakan air di ember. Saya harus cerewet Pak, pakai gayung, tolong sediakan. Kenapa? Karena memang mohon maaf saya juga disuruh, tapi dia juga harus tahu. Jangan sampai nanti misalkan kita udah dipakai golok berdarah belum dicuci udah dipakai motong lagi. Ya. Nah, menetapkan status kematian hewan. Lihat hewan itu sudah mati atau belum. Menguliti hewan dan keluarkan jeroan. Ya, keluarkan jeroan, dikuliti, kemudian dikeluarkan. Nah, ini akikah, nanti silakan Bapak baca. Tadi sebagian sudah dibahas tentang masalah akikah. Kalau akikah itu harus hati-hati Bapak ya. Jadi ada batasannya sampai nanti balik anak kita. Kalau misalkan bagaimana kalau misalkan anak kita belum diakikahkan terus kita kurban? Ya orang segede udah apalagi udah nikah mah nggak usah diakikahkan tuh Pak. Ya. Karena batasannya ketika 7 hari lahir itu akikah boleh diakikahkan sampai sebelum balik atau dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Bapak kalau ada tanya jawab, memang ini lebih banyak tanya jawabnya Pak. Nanti ini ada 3 materi, silahkan baca. Ada yang khusus saya gaya pesantren di PDF kan, ya ini yang umum. Ada lagi yang tadi PDF Word ya, tapi di PDF kan itu tentang syarat penyembelih dengan kitab-kitab bundulnya ada di situ. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh Pak, silahkan Pak. Waalaikumsalam.
Saya dua dulu ya. Pertama tadi masalah kulit. Awas Pak. Akikah. Ya. Dimasak. Ya. Ya. Nah, saya jawab yang terakhir dulu. Itu memang setiap masjid ada Pak. Sebetulnya tidak usah bingung Pak, kita gampang aja minta izin saja sama yang kurban. Kalau di saya memang orang kalau sudah paham itu pasti pertama minta izin kepada yang kurban. Contoh dari satu sapi nanti izin ke 7 orang itu, nanti dari sapi ini akan diambil sepertiga iga misalkan atau seperapat iga, seperenam iga untuk dimasak sup buat panitia. Jangan sampai gini nanti Pak, pas begitu kita tahu-tahunya dimasak sup, kata yang kurban kayaknya itu iga sapi saya itu, gak bilang tahu-tahunya dimasak sup. Ini Pak nih, penyakit di kita itu seperti itu. Kalau kita minta izin enak Pak, enak. Jadi minta izin dulu ya, minta izin, insya Allah nggak ada masalah. Kedua Pak, saya nggak akan dulu jawab yang dua. Jangan sampai nanti biaya DKM itu dipakai buat kurban. Beda apa antara uang kas masjid dengan kurban. Kurban itu harus dihabiskan. Jangan sampai pakai tambahan dari uang kas masjid. Karena masjid untuk masjid. Kalau kurban harus dari orang yang kurban sendiri itu. Ya. Yang kedua, jangan sampai nanti misalkan hasil dari uang kurban ini masjid nggak ada kebutuhan, nggak ada pembangunan, nggak ada apa-apa. Tahu-tahunya masih ada uang sisa dari kurban. Itu ya. Makanya nanti Pak, misalkan ini harus diperhatikan buat yang motong, buat yang ngulitin, misalkan kalau dibayar itu harus dipertimbangkan kesejahteraannya juga, kasihan. Ya, masa orang tukang bersihin jeroan cuma dikasih gocap misalkan ya, kasihan gitu ya. Udah kotor gitu ya. Harus habis Pak, harus habis. Uang kurban harus habis. Nah, saya bahas waktu bulan puasa, kalau tidak saya membahas begini. Seperti hanya uang zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau uang zakat fitrah wajib dihabiskan, mau uangnya, mau berasnya harus dibagikan. Kecuali kalau misalkan ada yang nanti zakat mal, yang bayar fidyah, infak sedekah, boleh untuk pembangunan masjid. Begitupun kurban, awas. Kurban itu jangan sampai nanti buat masjid, kecuali ada amanah. Kalau dari yang kurban, ya, saya ini melebihi biaya buat panitia, tapi nanti sisanya itu tolong nanti masukkan ke kas masjid ya, apalagi masjidnya lagi dibangun. Ya, ini mah pas begitu si panitia beli daging kurban dari beli misalkan pas istirahat beli nasi padang, ya misalkan beli nasi padang pakai uang kas masjid, sementara uang anggaran kurban masih banyak. Nah jangan Pak, jangan kayak gitu. Ini rame nih Pak, rame nih ya. Makanya tetap harus dihabiskan Pak. Makanya misalkan kalau kita orang yang motong itu harus diperhatikan juga. Contoh kalau di saya itu satu sapi, orang yang kurbannya itu ngasih upah potongnya itu kan 700.000, 7 orang 100.000 per orang. Nanti dari satu sapi itu Pak, buat yang motong itu harus diperhatikan. Makanya di Juleha itu beda dengan RPH. Kalau RPH Pak, awas, di RPH itu macam-macam. RPH Pemda satu-satunya cuma punya satu di Kabupaten Cibinong. Sekarang muncul RPH swasta, apalagi yang di Ciseeng, minta satu sapi dari mulai motong sampai nyaca itu 1.700.000 per sapi, ya, per sapi. Nah, di kita pun tidak boleh menargetkan kalau yang motong, dan kita pun orang yang panitianya jangan juga menyepelekan. Makanya kalau di Juleha itu ada harga umum Pak, dari 2020 belum dinaikkan. Jadi kalau misalkan ukuran sapi 300 kilo, upah potongnya saja 350.000, kemudian potong dengan belah 4 itu 700,
ya, belah 8.800 sampai dicacah itu sudah 1.300.000 kalau di Juleha. Kalau ukuran sapinya beratnya 400 kilo, upah potong saja 400.000. Belah 8 dikulitin, dibelah 4 itu sudah 850 atau 900, sampai nanti dicacah itu sudah 1.400.000 kalau kita nyewa jagal dari Juleha. Tapi kalau di atas 500 kilo sapinya, itu upah potongnya doang udah 500.000. Kemudian kalau dengan ngulitin, dengan belah 4, dengan nyacah 1,5 juta ya. Tapi kalau di RPH apa Pak, mau kecil mau gede, yang swasta itu minta 1.700.000 sekarang satunya. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah makanya kita mah lebih baik yang motong ada di sini, syukur alhamdulillah ya. Tapi nanti tetap kita pun berikan ya kelebihan lah, ya, berikan kelebihan. Jadi yang namanya uang DKM jangan sampai dicampur adukan dengan uang kurban. Uang kurban harus habis Pak, uang kurban harus habis, kecuali ada amanah dengan dan perintah dari yang kurban bahwa nanti kalau ada sisa tolong saya masukkan kasnya ke masjid buat infak sodako gitu ya. Kedua, kulit, awas nih, kulit itu tidak boleh dijual, awas, tidak boleh dijual oleh orang yang kurban. Awas di bahasanya. Sekarang lagi muncul ramai Pak ya video-video kan. Anda itu harus paham, kata saya itu redaksi hadis. Saya paham itu hadis itu. Ini nih, hadis yang bersumber dari Abi Hurairah, riwayat Imam Hakim ya, riwayat Imam Hakim dan Al-Baihaqi. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lah. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya maka tidak ada pahala baginya. Itu untuk orang yang kurban. Kemanakan itu kulit Pak? Diharuskan berikan wajib kepada fakir miskin ya. Pertama, awas Pak ya. Ya kalau yang fakir miskin orang tua mau dijual sama dia silahkan. Tapi kalau yang kedua, saya baru bahas pertama dulu, berikan kepada fakir miskin. Kedua, berikan sama orang yang memberikan ilmu kepada kita, ustadz, tapi statusnya orang du'afa fakir miskin. Ketiga, berikan sama orang yang sedang mencari ilmu, santri, apalagi santrinya Pak du'afa yatim piatu Pak. Cuma kalau diberikan kepada santri beda dengan orang tua. Kalau kita berikan kepada orang tua statusnya miskin, langsung dijual sama dia. Tapi kalau sama anak santri masa kita kasih kulit Pak. Nah bahasanya Pak bukan jual. Jadi kalau nanti ada yang nebus atau ngelelang, gak usah banyak tawar menawar Pak, terima aja. Cuma memang penyakitnya orang yang nebus, yang beli kulit itu biasa, sekarang lagi murah cina. Ya nih, ini saya mohon maaf Pak, ini biar Bapak tahu aja ya. Tahadus bin nikmah, saya sudah beberapa tahun ini suka kebagian dari Pak Andrea dari BKM sini. Saya berikan ke santri, keterima alhamdulillah. Senang Pak santri itu Pak. Maka kalau diberikan kepada yang motong pun tidak boleh Pak, tidak boleh. Kecuali awas, amanah sendiri dari yang kurban. Kalau amanah sendiri dari yang kurban nih, boleh Pak, silahkan. Nanti berikan saja deh sama orang yang motong, kasihan. Atau misalkan diberikan kulit kepada orang yang mampu kayak saya, tapi ada amanah. Pak, tolong ya, nanti sapi saya ini kulitnya berikan tuh ke Ustadz Ahmad, walaupun dia tuh mampu. Ada amanah, beres Pak. Yang lebih bagus mah, dan memang peruntukannya untuk orang yang membutuhkan, gitu ya. Sebetulnya kalau masukkan kepada masjid, kas masjid bagaimana? Ada nggak amanah pesannya? Dan sebetulnya tidak ada peruntukan kulit sapi untuk kas masjid, nggak ada. Kecuali ada amanah dari orang yang kurban. Ini harus hati-hati Pak nih, masalah kulit. Kalau tubuh sapi yang lain Pak itu nggak ada hukum khusus Pak. Contoh tadi kepala, jeroan, buntut Pak silahkan ya, kaki silahkan.
nanti dibagi rata buat panitia, buat yang capek dibagi rata, atau misalkan tawarkan dulu siapa yang ngambil ini, ngambil ini, ya. Kalau tidak kayak gitu mah nanti pada ngilang Pak, torpedo kemana, buntut kemana gitu ya. Tapi kalau dibagi rata enak. Cuma kalau kulit hati-hati, punya hukum tersendiri, ya, punya hukum tersendiri Pak. Makanya di sini ada buku ini Pak, ini yang buku simpel nih. Di rumah saya banyak, orang saya tukang jualan buku. Kitabnya ada, bukunya ada. Ini silahkan Pak, ini karangan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, ya. Ini mah Quran hadisnya sudah lengkap kalau buat bapak-bapak, karena kalau kitab gundul mah puyeng, ya. Silahkan nanti misalkan ada yang mau, ini gampang, Quran hadis, kemudian keterangan-keterangan para ulamanya, ada 4 madhab ada di sini. Jadi tidak boleh Pak. Nah, makanya kalau misalkan untuk yang misalkan yang buat nyembelih pun, yang motong pun, ada nggak amanah dari yang motong, apa yang kurbannya. Kalau nggak ada, kalau nggak ada amanah jangan Pak. Kan sudah cukup dari yang jasa potong itu. Makanya jasa potongnya juga jangan asal-asalan. Ya, sapi dipotong 1, kasihlah gocap, gocap Pak, potong olangan atuh mah, nyuruh sama yang jaga, kasihan Pak, kasihan, ya. Ini mah, wah saya mah yakin dah Pak Ustadz mah, Pak Haji mah orangnya ikhlas ta'ala. Coba kamu undang artis bilang ikhlas ta'ala, coba, misalkan kayak gitu ya. Jadi jangan main-main ikhlas ta'ala, itu beda Pak. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Bedakan antara hablum minallah. Misalkan saya nih, mohon maaf, misalkan saya ngaji di sini nih, kayak gini ngaji, saya harus ikhlas karena saya harus hablum minallah, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalaupun nanti ada upah, saya kan nggak minta, cuma itu mah seperti saya nyangkul di sawah dapat belut gitu, ya. Kan ketika saya nyangkul, kan saya kan waktu kecil suka nyangkul di sawah sama abah saya. Begitu nyangkul, rejel, belut, simpen di topi, apa istilah duduku itu ya, topi bambu satu. Gak ada begini, nanti begitu saya beres nyangkul sama yang punya sawah teh, Pak tadi saya udah beres nyangkul, oh makasih ya, kan udah dapat belut, enak aja, enggak, beda lagi. Makanya ada hablum minannas. Makanya dalam kaidah usul fikih, al-ujroh bi qadril masyaqqah. Awas Pak ya, kita ngaji fikih itu harus pakai usul fikih biar tidak terpleset. Al-ujrah bi qadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan hasil capek orang tersebut. Pertama, upah itu Pak, jangan sampai menunggu dia itu keringatnya kering, ya, jangan. Kedua, sesuaikan dengan kecapeknya, gitu ya. Makanya ini harus hati-hati nih masalah kulit. Jadi silahkan nanti berikan. Kalau buat santri Pak silahkan, ya. Saya yakin di sini mah panitia bijaksana. Saya pun santri saya juga kebagian, ada yang nanti dibagi ke pesantren anu. Oh, tapi harus kesantrinya harus yang benar-benar Pak ya. Yang untuk apa yakin ya? Beda dengan pembagian zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita dalam masalah yang 8 asnaf itu kan nanti ada sabilillah. Salah satunya orang isi khotib, isi kajian, istilahnya kajian. Kemudian santri maupun santrinya orang kaya pun silahkan, karena kita bukan melihat mampu atau kayanya, kita melihat suatu saat nanti kita akan butuh terhadap ilmunya. Tapi kalau kurban, berikan Pak kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Santrinya pun yang yatim piatu. Saya suka kebagian, alhamdulillah Pak. Saya suka buka aja di sini, buka ya. Pak harus bini mah sama Pak dia suka telepon. Nih ada nih kulit nih, gimana mau dikanu? Saya ambil, ya. Alhamdulillah, langsung begitu ada yang datang ke rumah, mau ditebus berapa? Udah segini. Masa jangan murah dulu, kesian buat santri. Bayar, gak banyak tawar saya. Enggak. Begitu beres langsung saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Santri, ya Masya Allah Pak, yang namanya santri Pak, udah santri di pesantren, udah orang yang gak pernah punya duit, malam-malamnya suka makan kerak gosong Pak. Orang saya pengalaman sama santri Pak, saya lama-lama pesantren ya. Jadi itu harus hati-hati Pak, masalah kulit kurban. Jadi tadi masalah pertama, masalah kulit, kemudian masalah ya misalkan daging yang dimasak. Satu lagi apa tadi? Akikah. Ya, tadi Pak sudah dijelaskan. Kurban akikah ataupun kurban itu sunnah. Batasan akikah itu tidak sampai melewati balik. Sampai balik
dari sejak kita 7 hari kelahiran anak itu sampai sebelum pas sampai balik ya. Kalau sudah balik ke sana nggak usah diakikahkan. Awas ya, ada orang yang ngomong katanya enggak, orang belum diakikahkan langsung dikurbankan. Orang udah balik apa yang diakikahkan gitu ya. Makanya kita itu Pak minta rezeki sama Allah ketika kita punya anak usianya baru 7 hari lahir sampai sebelum balik, ya Allah berikanlah kami rezeki untuk ingin mengakikahkan putra putri kami. Yang kedua di dalam akikah, satu anak kita yang paling gede diakikahkan, jangan sampai adanya nggak diakikahkan. Semuanya harus rata Pak diakikahkan, jangan sampai pilih kas. Yang ketiga, kalau kita pesan yang namanya akikah catering, nih hati-hati Pak, hati-hati nih. Apalagi pesan paket cateringnya yang paling murah, yang paling banyak uang dibubukin ya Pak. Yang namanya akikah, kenapa kita itu harus motong yang namanya kami, ada hikmah Pak. Laki-laki kan 2, perempuan 1. Nanti kalau misalkan dagingnya itu kan harus dimasak, sunnah dimasak dengan manis-manis. Kenapa? Supaya kita berharap kepada Allah itu pelantara, semoga anak kita itu manis nanti kedepannya mulus rahayu. Maka kedepannya Pak, yang kedua, kalau kita mengakikahkan pas begitu daging dibagikannya, berikan daging yang paling bagusnya kepada orang, sedekahkan, bukan tulang yang dikasih tulang. Ini kadang-kadang kita malah dikasih tulang Pak ya, astagfirullahaladzim, tega itu. Apa Pak? Boleh, silahkan. Kalau akikah boleh Pak, silahkan Pak. Boleh, silahkan. Kata siapa enggak? Bapak misalkan mengakikahkan putra, terus dimasak, boleh Pak, silahkan. Kata siapa enggak? Kalau kita mau mencicipi ya, memang lebih afdolnya sama seperti kurban sunnah, berikan, sedekahkan semuanya ya. Kurban sunnah ataupun akikah tetap Pak lebih afdol mah sedekahkan semuanya, kecuali kurban nazar, jangan mencicipi sedikit pun, jangan. Kalau kurban sunnah, akikah cuma bedanya tadi, kurban sunnah mah diberikannya mentah ya, atau kurban itu diberikan mentah. Kalau akikah itu kan sunnahnya dimasak. Nah, ada Pak terjadi perbedaan pendapat. Boleh nggak kita memberikan daging kepada non muslim? Gitu ya. Jadi masalah nih di komplek-komplek Pak. Ya. Pertama, dalam madhab Syafi'i, awas. Kita ngajinya 4 madhab ya saya ya. Makanya silakan Bapak nanti pilih madhab yang mana. Mau madhabnya, mau pahamnya, mau Persija, Persikabo, silahkan. Awas deh Pak, saya sekali lagi ingin mengajak Bapak, kalau ngaji fikih itu cari persamaan, jangan perbedaannya. Awas ya, saya sering dakwah kemana-mana seperti itu Pak. Maka saya sering amanah, mari kita bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, bekerja sama dalam dakwah. Maka saya kalau dalam dakwah di komplek-komplek instansi, saya pasti bahas 4 madhab, walaupun saya Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i tidak ada dan tidak boleh kurban diberikan kepada non muslim. Awas ya. Tapi ada madhab bukan Syafi'i, diantaranya sebagian ulama dari golongan Maliki dan Imam Abu Hanifah. Boleh sebagian ulamanya, pengikutnya, boleh memberikan kurban kepada non muslim, tapi syarat diberikan kepada satu orang panitia. Contoh di sini, misalkan ketua panitianya sudah sepakat dengan panitia, ini saya akan ambil 1 ya, tapi saya nanti mau dimasak si dagingnya itu diberikan kepada, dihadiahkan kepada non muslim. Itu ya. Itu silahkan. Itu sebagian pendapat bukan Imam Syafi'i. Jadi ulama pengikut madhab Hanafi, Hambali dan Imam Maliki. Ya. Nah, Pak, solusinya ini Pak menjadikan perdebatan di mana-mana Pak, terutama di negara di daerah-daerah yang muslimnya minoritas. Tarkul adat adawah, qaul fikih, meninggalkan kebiasaan malah jadi pertengkaran Pak. Ini mah pertama jaga kondusivitas, kerukunan. Kalau kita mau ngasih, kasih aja Pak, gak usah repot Pak.
bukan melihat dari segi hukum madhab Syafi'i tidak bolehnya. Ini mah kebaikan kita saja ingin memberi kepada dia, gitu aja. Gitu ya. Daripada kita nanti bahasanya, wah kurang ajar nih orang At-Taubah nih, udah saya non muslim nggak dikasih lagi, gitu ya. Ya. Kalau madhab Syafi'i nggak usah Pak, lebih baik nggak usah ikut campur, udah aja. Nah kalau madhab yang lain silahkan nanti oleh panitianya, apalagi lebih bagus begini, misalkan dari yang kurban nih, dari mudhohi amanah kepada yang panitia, Pak tolong Pak ya, saya kan punya saudara dan tetangga saya kan non muslim, tolong Pak nanti bagi ya, itu lebih abdol juga Pak, itu mah daripada hadiahnya sedekah, pahala sedekahnya buat kita, pahalanya dapat orang yang sedekah walaupun dia non muslim, tapi kalau sedekahnya orang non muslim tidak ada pahalanya, gitu ya. Makanya sih ini Pak, kelebihannya seperti ini Pak. Silahkan nanti biasanya gimana kondisinya, syukur-syukur di kompleknya itu tidak pernah terbiasa dibagikan kepada non muslim, syukur itu kayak gitu. Oh iya dibagi kepada non muslim, maksudnya di kebagian, syukur-syukur nggak kebagian. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, bagus. Bedanya Pak orang muslim dengan muslim begini Pak. Orang muslim dulu Umar bin Khattab datang kepada Nabi, ya Rasul, dengan Ali bin Abi Thalib datang. Begitu pas datang kepada Nabi, oh ternyata saya udah keduluan sama orang Yahudi, bantuin bikin adukan buat bangun Ka'bah. Bagaimana kata Nabi dalam hadisnya, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Orang mukmin mah baru niat saja Pak, itu lebih baik daripada pekerjaan orang non muslim. Orang mukmin. Nah ini jangan dipelintir Pak hadis ini Pak, awas nih. Ini mah mentang-mentang ada hadis kayak gini, nanti pas begitu hari kurban, udah biarin deh orang muslim biar bantuin deh. Saya mah santai aja, karena kan kata Ustadz Ahmad juga hadis Nabi, nih baru niatnya udah pahalanya udah gede. Itu salah Pak, itu salah Pak. Itu salah ini orang biasanya suka pada dipelintir kayak gitu Pak, bahaya itu Pak. Ya, silahkan Pak. Apalagi itu ada amanah dari yang kurban, berikan sedekah atau istilah kepada orang non muslim, pahala sedekahnya kita kebagian walaupun dia orang berbeda keyakinan dengan kita. Itu masalah kulit Pak ya, jadi harus hati-hati masalah kulit. Lebih baik berikan kepada orang yang membutuhkan, kecuali tadi kalau ada amanah, walaupun saya orang kaya, ada amanah dari yang kurban, berikan kepada saya. Contoh tadi, misalkan saya nih orang mampu, ada amanah dari yang kurban bilang gini, tolong Pak Ketua Panitia, nanti ini kulit hewan sapi saya itu tolong sedekahkan sama Ustadz Ahmad misalkan, atau si Ahmad, boleh silakan, walaupun dia orang kaya. Tapi yang memang peruntukannya kalau kulit mah buat orang fakir miskin, ya. Nah makanya redaksi hadis tadi, man ba'a jilda udhiyatihi, itu untuk orang yang kurban. Kalau orang yang kurban kemudian menjual kulit sapinya, sama dengan tidak berkurban. Harus paham Pak redaksi hadis Pak. Makanya kalau kita ngaji nih Riyadhus Shalihin, kalau kita di sini hari Minggu subuh nanti ya insya Allah, itu kan kita kan suka jelaskan redaksi hadis. Ini hadis maksudnya bagaimana, karena kita jangan hanya sebatas paham teks saja, tapi harus paham konteksnya. Ya, itulah kelebihan kalau kita ngaji mustalah ilmu hadis, apalagi kalau ngaji kitab kuningnya benar gitu ya. Jadi jangan hanya sebatas memahami salah gitu. Makanya yang kedua Pak, kalau kita dengerin video YouTube, mau misalkan ustadznya profesor apapun, kalau nggak pakai keterangan, nggak pakai dalil, nggak usah didengar. Anggap aja itu angin lalu Pak. Kenapa? Karena al-kalamu bila dalilin lam tusma, ucapan yang tidak didasari dengan dalil nggak usah didengar. Mau dia itu kayak haji, habib, kayak ustadz, kayak, kalau cuma sebatas logika nggak usah didengar. Mana keterangannya gitu. Makanya saya selalu menghargai dan memang selalu menganggap positif kepada saudara kita dari Salafi. Kalau orang Salafi itu memang hebat Pak. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya, kalau nggak ada dalil, mau siapapun ormas manapun nggak usah didengar. Walaupun dia tuh ustadz mahal misalkan, ya nggak usah didengar gitu. Makanya ini jadi perdebatan kayak tadi, sering japri dari kemarin Pak, ini saya japri di japri sama DKM
Ini katanya yang jadi perdebatan ini karena ada video ini dikirim, di share di grup DKM, jadi rame. Udahlah Pak, ajak ngopi kata saya teh. Biasanya kalau orang tuh udah diajak ngopi mah cair. Biasanya kalau orang itu tegang-tegangan di grup karena nggak pernah ngopi gitu. Kalau saya makan, mohon maaf ya Pak, orang NU mah tukang ngopi, tukang ngerokok, jadi adem gitu ya. Kalau cuma kita debat-debatan di grup ngapain gitu ya? Janganlah, itulah. Beres Pak ya. Mohon bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Mungkin yang tadi, yang lain silakan Pak, yang lain. Yang kurban. Boleh silakan. Boleh Pak, silakan. Cuma begini Pak, biasanya begini ya. Kalau yang berkaitan dengan tubuh lain seperti kaki, buntut, ya, yang kurban ya, itu silahkan, bisa juga minta, apalagi mungkin dia mau disedekahkan kepada saudaranya atau siapapun. Tapi kalau sudah berkaitan dengan daleman Pak, seperti daging, iga, itu yang bikin pusing panitia itu Pak. Ada Pak kayak gitu ya? Ada ya? Padahal dia itu udah kebagian jatah sekian kilo dari DKM, dari panitia. Minta lagi. Saya nanti minta itu Pak, iganya Pak, 1/4 Pak. Saya nanti minta lagi Pak, daging pahanya Pak. Akhirnya Pak, panitianya marah Pak. Panitianya malah bilang gini, udah potong ulangan lah, pusing saya katanya. Itu ada Pak kayak gitu Pak. Ada kayak gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan kepala, buntut, kaki, ya silahkan lah. Itu mah bisa dipinta oleh orang yang kurban, walaupun itu yang kurbannya. Tapi kalau orang udah pada masalah daleman, kan ini belum dibagiin Pak. Jadi pusing itu yang panitia itu. Udah dapat bagian, minta lagi jatah. Saya nanti minta ya pahanya, minta ya hatinya gitu. Ya boleh silahkan. Masa emang 7-7-nya suka kepala Pak gitu. Ada yang lebih afdol Pak, mungkin itu bisa dibagi 7. Kalau misalkan 7-7 hanya suka. Tapi kalau masa sih 7-7 hanya suka kepala, mohon maaf Pak ya, ini saya jelek-jelek begini, saya Pak kurang suka Pak kepala Pak. Saya suka, kadang-kadang saya pernah ditelepon juga Pak Andrea nih, mau nggak kepala? Saya mah enggak, saya mah enggak. Begini Pak, biasanya ada juga yang suka, ya. Mungkin yang 6-nya mungkin iri. Coba aja tanya, iri nggak gitu. Cuma kalau misalkan dari satu sapi, misalkan 7-7-nya pengen, udah aja belah Pak, hancurin aja gitu sekalian. Atau misalkan kita dapat kepala dari hewan yang lain, selama itu tidak ada yang mengambil atau meminta. Syukur-syukur misalkan yang kurbannya itu tidak minta kepada kepalanya, kita boleh meminta itu. Tapi yang lebih afdolnya Pak, mohon maaf ya, nanti itu sebetulnya itu mah adalah bahasanya ujroh buat yang capek, kasihan. Kalau buat saya ya, ujroh yang buat capek, ujroh itu pahala atau ya istilahnya lebihan buruhan lah untuk panitia Pak. Makanya tadi saya sampaikan, jadi ketika kita awal motong itu dipisahkan semuanya, kepala, buntut, kaki. Nanti setelah kita beres Pak, di akhir itu pas begitu pembagian kepada warga, kebetulan daging misalkan ada sisa, bolehlah Pak ditambahkan buat yang capek-capek pas satu-satu. Jangan disamakan dengan yang diberikan ke warga. Yang kedua, kebetulan ada jeroan, mana silakan nih panitia, ada siapa yang mau, boleh dibagi rata, silakan. Ya, nih siapa aja yang mau kaki, catat dulu Pak, catat. Kalau saya kayak gitu Pak, jadi makanya sampai rata gitu. Kalau tidak dicatat, tahu-taunya pada ngilang, buntut kemana, kaki kemana, kepala kemana, torpedo pada ngilang. Biasanya kayak gitu Pak ya. Jadi sebetulnya seperti itu. Baik Pak, silakan. Ada lagi Pak? Boleh Pak. Amin, amin, amin.
usul yang ketiga Pak ya, jangan suka kita ngaclok-ngaclok madhab Pak. Kecuali awas dalam kondisi darurat buat ibadah. Darurat itu buat ketika kedaruratan. Contoh, ketika kita berada di Mekah sedang tawaf, maksudnya darurat buat ibadah. Saya orang Syafi'i Pak. Satu orang dianggap, satu kambing boleh dianggap kurban untuk satu keluarga, keenakan orang kaya, orang yang mampu. Kata orang kaya, dah nggak usahlah kita mah kurban sapi, udah aja kurban kambing gitu kan. Itu. Kedua Pak, lihat teks dari dan konteks hadis itu. Kita husnudon Pak, zaman Nabi mungkin cuma satu-satunya kambing itu. Yang kedua, karena tidak ada yang lain. Ketiga, saking Nabi sayang untuk keluarga dan umatnya, makanya Nabi mah ketika mau wafat Pak, yang dipikirin bukan siapa-siapa, umat Nabi. Ummati. Nah ini Pak yang jadi masalah nih. Maka kata Imam Nawawi, kalau dianggap satu sapi untuk satu kambing untuk satu keluarga, maka keenakan orang yang mampu dan kaya. Maka dalam para ulama ahli fikih mengatakan tetap peruntukan satu kambing itu untuk satu orang, tapi dalam masalah sawab atau pahala itu satu keluarga kebahagiaan. Maksudnya pahalanya satu keluarga tapi kalau peruntukannya satu orang. Awas nih Pak. Makanya saya kalau ketika bahsul masail Pak di Komisi Fatwa MUI, di lembaga bahsul masail ormas-ormas, saya sering Pak itu menjelaskan itu Pak. Ya, makanya mohon maaf ya, kalau yang namanya ustadz itu nanti akan kelihatan Pak kualitasnya Pak. Apakah dia bisa memecahkan masalah atau bisa baca kitab kuning atau tidak? Nanti kelihatan itu. Kalau hanya sebatas ini kan kata buku ini, misalkan begini, harus paham dulu teksnya kemana, konteksnya kemana, penjelasannya kemana. Ini yang sulit Pak kayak gitu tuh. Jadi tetap kalau peruntukannya satu orang, cuma masalah pahala satu kambing itu satu keluarga akan kebagian. Demikian Pak, gitu. Boleh Pak? Nggak apa-apa, nggak terakhir juga, silakan. Santai Mas, santai. Biasanya kalau di Atauba kan suka disiapin mie Aceh Pak, tenang aja. Ya. Ya. Iya Pak. Pasti gimana maksudnya? Ya. 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 Nah. Siap. Gini Pak ya, tetap Pak ya, dalam masalah untuk yang sudah meninggal itu memang tidak ada kurban kecuali ada wasiat. Madhab Syafi'i, awas, madhab Syafi'i. Nah, di sini ada permasalahan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 1574. Kurban untuk mayat yang sudah wafat. Bersumber dari Ali annahu kana yudhahi bi kabshaini ahaduhuma lin nabi wal akhar an nafsi faqila lahu wa qala amaroni bihi, yakni an-nabi fala ada'ahu abadan. Ali itu menyembelih 2 domba. Ini yang jadi masalah nih. Ini hadisnya panjang Pak masalahnya. Jadi Ali ini meniatkan untuk diri sendiri dan untuk Nabi Muhammad. Ya, padahal Nabi Muhammad itu sudah wafat. Ketika ditanya tentang hal ini, Sayyidina Ali berkata, Rasul yang telah merintahkan hal ini pada saya dan saya tidak pernah meninggalkan selamanya. Maksudnya itu daripada sedekahnya. Ya. Kedua, nah dari permasalahan ini Imam Nawawi menjelaskan hadis ini Pak. Justru untuk orang yang sudah meninggal itu, kalau ada wasiat baru dikerjakan. Kata Imam Nawawi, nih
Ya, jadi secara kias tetap walaupun kurban itu untuk orang yang sudah mayit boleh memang. Ya, memang sebab termasuk jenis sedekah. Tapi harus disedekahkan pedagingnya. Jangan dimakan, jangan. Walaupun sama putranya. Apalagi kalau putranya niatnya mengkurbankan untuk orang tuanya tapi dia pengen dapat jatah. Kenapa? Madhab Syafi'i mengatakan tidak ada kurban untuk yang sudah meninggal. Imam Syafi'i itu lebih condong sedekahnya, Pak. Maka kalau untuk orang yang sudah meninggal itu sedekah saja untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bukan kurban kecuali ada wasiat dari orang yang sudah meninggal ketika masih ada dulu. Ya. Karena sebetulnya memang tidak usah dipermasalahkan. Minimal satu seumur hidup sekali, minimal sekali lah kurban satu orang atau satu keluarga di antara satu orang di antara satu keluarga. Ya. Kalau orang yang namanya mengkurbankan untuk orang yang sudah meninggal, mungkin itu kalau pendapat madhab apa istilahnya pendapatnya Ibnu Mubarak itu untuk mensedekahkan. Tapi kalau sudah niat mensedekahkan maka wajib semuanya disedekahkan. Jangan sampai ada yang dimakan. Itu ya. Makanya dalam hadis tadi Sayyidina Ali itu motong untuk diri sendiri dan untuk Nabi, itu mensedekahkan semua, Pak. Tidak ada jatah buat dia. Nah itu awas ya. Apa, Pak? Ya kan nanti kan ada namanya. Pas begitu sebelum motong ya untuk si Anu yang sudah meninggal. Fardu kan apa istilahnya sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saya niat motong untuk ibu saya si Anu ya, sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dipotong, beres. Cuma ini untuk permasalahan ketika distribusinya ya, alokasinya jangan sampai kita makan. Gimana, Pak? Oh, tadi saya bahas, Pak. Tadi bahas di awal waktu sebelum sholat Isya. Nah, itu bagaimana kalau kondisinya terjadi masalah adat, kondisi keadaan. Di satu masjid itu tetap, Pak, walaupun ada keterangan kayak gitu, daripada nanti masalah iri-irian dengan yang 6 dapat. Yang 6 itu kan niatnya kurban sunnah biasa. Gampang, Pak, udah aja beri daging tapi bukan daging dia. Bukan ya, maksudnya dari sapi yang lain, bukan dari sapi yang dia kurban. Tapi kalau dia tuh paham sendiri, Pak, tentang masalah yang namanya bahwa orang yang dikurbankan itu yang sudah mati disedekahkan, pasti nggak bakalan minta jatah. Kalaupun dia tetap kekeh, apalagi orang yang nggak ngerti agama, ya istilahnya ngeyel, Pak ya, udah aja, Pak, kita tetap berikan jatah, tapi jangan dari sapi yang dia kurbankan atas nama orang tuanya, berikan dari yang ya nggak apa-apa. Oh, jangan tetap kalau yang dari hewan kurbannya jangan, Pak. Iya. Ya. Ini tadi udah dibahas aja. Makanya, Pak, kalau di saya gini, Pak, pas begitu dipotong itu kan harus paham. Ini nanti sapi satu atas nama siapa, pastikan dipahami. Begitu pencacahannya, pengulitannya, sampai pencacahannya kan nanti tahu di bak ini sapi A1 atau sapi A, sapi 2 ini bak ini. Misalkan kalau dagingnya, kan nanti kan kalau yang dicari kan daging bersihnya ya. Maka nanti tetap kalau dia misalkan ngeyel minta jatah, berikan saja dari daging hewan kurban, tapi bukan atas nama yang dia kurbankan atau sapi yang dia kurbankan. Maksudnya dari sapi yang lain diberikannya.
langsung disatuin. Kalau di saya enggak Pak. Jadi gini, kalau ada yang begitu sapi satu dipotong, sapi A ya, dipotong kemudian dikulitin, dicacah, alhamdulillah kalau di kita tuh rapi. Jeroannya sampai jeroan Pak, itu langsung dikarungin sapi A. Nanti pas begitu sapi dicacah, oh Pak itu tadi sapi yang pertama, oh iya, dimasukin ke bak. Di bak itu sapi A, sapi satu misalkan. Jadi alhamdulillah tidak tertukar. Nah makanya begini Pak, penting di kita itu pas begitu hari H itu memberikan arahan sampai A sampai Z. Ketika nanti pas begitu pas mau pemotongan, wajib kita sebagai panitia memberikan arahan dari A sampai Z. Seperti itu Pak. Permasalahannya sebenarnya gampang Pak. Bapak jangan nunggu sampai nyacah. Pas begitu di selesai dikulitin, ya, ambil satu paha itu, nanti bagikan kalau yang 6 buat yang 6, tetap supaya yang satunya ada yang sudah meninggal. Ambil nanti tungguin dari paha yang satu lagi paha sapi yang, iya, jangan ngambil dari paha yang ini, jangan Pak. Bapak kenapa nunggu sampai nyacah? Ribet amat, ribet kayak gitu mah. Ya gini maksud saya mah, ini kan sapi A nih udah dipotong, tapi salah satunya ada yang buat meninggal. Salah satunya ada yang meninggal. Nah kebetulan nih kata panitia teh, ini yang 6 kan biasa, tapi ini yang satu nih, dia minta jatah, kebetulan ini membuat orang yang sudah meninggal. Oh bentar, tunggu, kata ketua panitia. Tegas Pak ketua panitia itu. Kita tunggu sapi yang satu lagi, nanti udahlah kasih tuh dari sapi yang kedua. Oh iya, tapi Pak kalau dia tuh paham Pak, jangan minta bagian Pak kalau mengkurbankan yang sudah meninggal. Karena buat yang sudah meninggal itu sedekah Pak, sedekah harus ya. Makanya begini Pak, begini, kalau misalkan kita ada yang meninggal terus ngasih makan, itu kan sedekah, intinya mah sedekah. Walaupun dia itu tahlilan, ngasih makanan itu sedekah intinya mah. Makanya untuk yang sudah meninggal udah sedekah itu mah, gak ada bahasa istilahnya ingin dapat bagian. Kalau begitu mah dia bukan berarti mengkurbankan orang yang sudah meninggal buat diri sendiri gitu. Kalau minta dapat bagian, kecuali dalam kondisinya tadi, kondisinya tetap Pak Ustadz di sini mah dapat bagian semuanya. Kalau tidak dapat bagian malah jadi perdebatan gitu. Udah aja kasih, tapi kasihnya dari sapi yang lain gitu ya. Nah Pak, awas, kulit pakai beduk tetap harus ada amanah Pak, harus ada amanah. Atau yang kedua, kalau tidak ada amanah dari yang kurban, panitianya minta kehalalan sama yang kurban. Contoh, saya jadi ketua panitia, nanti kebetulan dari salah satu sapi itu kita bilang, Pak Haji, Bu Haji, mohon maaf, nanti minta keikhlasannya dari sapi ini kulitnya saya mau bikin bedug, boleh silahkan, kalau ada izin. Syukur-syukur nanti yang kurban memberikan amanah langsung. Itu tuh nanti tuh kalau mau dibikin bedug silahkan, nah itu syukur. Tapi kalau misalkan tidak ada amanah, kita yang jadi DKM minta izin sama orang yang kurban. Jangan dikit-dikit gini Pak, tahu-taunya kayak itu saya, kulit sapi saya itu, ini malah dibikin bedug lagi gitu. Ya.
bagi dua lagi Pak. Bagi dua tuh begini, karena nanti yang bagian yang kurban itu pasti sudah mendapatkan bagian, gak usah buka itu Pak. Kalau yang buka saran mah itu masalah yang lain selain daging. Contoh nanti kepala, buntut, ya. Kalau di saya kayak gitu. Jadi nanti siapa yang mau ada pesan, misalkan tolong Pak, saya mah minta buntutnya. Kalau daging mah nggak usah dibikin itu karena itu udah pasti dapat gitu. Kalau daging, jangan sampai nanti dia itu udah dapat bagian dari masjid, minta lagi gitu. Yang bikin ribet panitia itu, bikin ribet panitia itu, bikin kacau gitu nanti, pusing. Minta lagi. Tetap itu, nah itu mah tergantung kesalehan panitia deh Pak, bikin pusing itu. Gimana Pak? Ya, sebetulnya gini Pak, ada beberapa hal ya. Pertama, panitia itu ribet gak kalau dibikin kayak gitu? Silahkan itu Pak, keikhlasan panitia atau istilahnya penerimaan panitia sebaik mungkin ya. Kalau saya itu, kalaupun nanti dia tuh tetap minta, udah aja Pak, pas begitu beres nanti pembagian, kebetulan ada lebih, buat panitia juga ada, udah dia tuh, silakan Pak ini Pak, kalau Bapak benar mau diserahkan, diberikan kepada orang. Nah, tapi kalau misalkan di awal minta, jangan dikasih Pak, bikin pusing itu. Udah aja itu terakhir Pak ya. Begitu Pak ya. Cukup? Wah udah malam ini Pak. Satu lagi boleh? Gampang cetek Pak itu. Saya itu maksudnya motong doang Pak. Kalau motong doang. Kalau masalah ngurusin mah lumayan pas satu sapi itu bisa beberapa waktu. Maksudnya tadi saya motong doang itu gampang Pak. Motong tapi harus paham trik juga, motong juga, jangan asal-asalan. Yang kedua, goloknya juga siapkan yang paling bagus gitu ya. Saya di Erpina kemarin habis motong dihajar semua. Namanya juga pembunuh darah dingin katanya gitu kan. Beres motong saya tinggalin ke masjid sendiri. Saya paling siang itu setengah 11, jam 11 udah ada di masjid sendiri, di kompleks sendiri. Maksudnya saya motong doang. Tapi nanti kan diurusin mama tim saya sama DKM waktu itu. Kebetulan saya ke Erpina juga bawa jaga. Tapi yang motong, bagian motongnya saya gitu. Nah tim saya tuh saya tinggalin di Erpina. Saya mah karena saya ditunggu di masjid sendiri, udah di masjid sendiri jam setengah 11, jam 11 itu. Kalau ngurusin mah semuanya Bapak pasti sama, mau yang profesional apapun. Kalau ngurusin yang acah sampai itu sampai ngulitin satu sapi itu agak lama lumayan. Cuma ini tadi saya memotong satu golok itu bisa buat beberapa hewan itu. Potong doang gampang, gitu ya, gitu maksudnya. Tips buat ya pertama yang namanya kita kepanitiaan mah pertama jangan lupa harus mencari ridho Allah ya, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang ini saya itu menyampaikan ilmu begini, tapi pasti dimanapun, jangankan di sini Pak, di masjid saya pun pas begitu hari hajj mah ada aja ya, ada aja kekurangan dan masalah itu. Tapi kita yang kita kedepankan memang pertama, walaupun nanti kita panitia itu dikambing hitamkan misalkan, tetap kita mah yang penting niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti ada kebaikannya itu mah amal soleh kita. Kalau misalkan nanti ada yang salah, kita buat catatan buat tahun depan. Makanya saya mah lebih setujunya khususnya atau sendiri nanti tahun depan ngadain pelatihan sendiri ya. Di Juleha itu pelatihan itu macam-macam Pak. Pelatihan itu ada dua. Kalau berbayar, ya, kalau berbayar mah nanti DKM itu membuat player atau misalkan pamflet mengundang masjid-masjid dari mana-mana, tapi pesertanya bayar 150 atau 175 atau 200. Tapi nanti si pesertanya kebagian makan, snack. Nanti pas begitu akhirnya nenteng daging lah, walaupun daging kambing misalkan, ya. Kalau kayak di Ratul Jannah waktu itu kan itu gratis, ya gratis. Makanya cuma disediakan kedebok pisang atau tiker gitu ya. Cuma mungkin DKM-nya cuma menyediakan snack sama makan siang doang bareng-bareng. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi DKM menyediakan
pelatihan, mengundang ke Juleha. Kalau Julehanya pasti biasa cuma dikasih transport aja buat pemateri. Transportnya istilahnya sesuai kita ngaji ke satu ustadz kalau misi kajian. Semampunya masjid itu, tidak ada paksaan. Gitu ya. Cuma kalau masjid ini membuka pelatihan tapi mengadakan istilahnya berbayar, boleh bisa nanti. Cuma nanti itu harus ada praktek langsung, motong minimal kambing lah gitu atau domba. Intinya mah buat para panitia ya, istilahnya kita mah tetap ikhlaskan Allah, mencari ridho Allah, ibadah karena Allah ya. Semoga ibadah kurban tahun ini diberikan kelancaran, kesehatan ya. Yang belum berkurban semoga bisa kurban, yang sudah kurban semoga bisa kembali berkurban. Niatnya satu, ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan, berkata yang kurang berkenan. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau yang salah datang dari kebodohan al-fakir. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang saling memaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.